Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang arsitektur model dan teknologi pendukung. Di sini kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, yaitu Kalista Mahelinanta Ek dengan NIM 233140111111083 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mirza Marwara Side dengan NIM 233147001111068. Saya Fabiola Sakani Malia dengan NIM 233140700111072. Baik, kita akan langsung saja masuk pada materinya. Yang pertama, apa itu arsitektur cloud computing itu sendiri? Arsitektur cloud computing adalah struktur teknologi yang memungkinkan penyedia layanan komputasi seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi melalui internet atau cloud secara on-demand dan scalable. Dan komponen utama sendiri, atau disebut client server adalah model komunikasi di dunia komputer. Client side sendiri, atau sering disebut dengan front end, adalah aplikasi atau perangkat yang digunakan oleh pengguna akhir untuk mengakses layanan cloud, misal browser, mobile apps. Lalu server side adalah back end, atau yang sering kita dengar dengan back-end, merupakan infrastruktur cloud seperti server, database, penyimpanan, dan sistem keamanan yang bekerja di balik layar. Lalu, untuk skema umum arsitektur cloud sendiri, biasanya terdiri dari 4. Yang pertama ada front-end platform, lalu ada back-end platform, lalu ada cloud-based delivery, dan yang keempat ada network infrastruktur. Di sini kita akan bedah satu-satu. Yang pertama ada private cloud. Private cloud sendiri adalah layanan cloud yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi infrastruktur, bisa dikelola sendiri atau oleh pihak ketiga. Dan pastinya private cloud sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah kontrol penuh atas data dan sistem, keamanan tinggi, dan juga cocok untuk data sensitif. Kekurangannya adalah biaya awal yang tinggi, perlu tim IT internal, dan juga skalabilitasnya terbatas. Lalu kita akan masuk ke public. Public cloud sendiri merupakan layanan cloud yang disediakan oleh penyedia pihak ketiga dan dibuka untuk umum melalui internet. Dan pastinya public cloud sendiri memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Kelebihannya adalah biaya murah, dan yang kedua mudah diakses dari mana saja, dan yang ketiga skalabilitasnya tinggi. Lalu kekurangannya, yang pertama adalah kontrolnya terbatas, yang kedua potensi resiko keamanan, dan yang ketiga tergantung koneksi dari internetnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada yang ketiga, ada hybrid cloud. Hybrid cloud sendiri adalah gabungan antara private cloud dan juga public cloud. Bekerja bersama untuk meningkatkan bekerja bersama. Oke. Lalu kita akan masuk pada yang ketiga, yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud sendiri adalah gabungan antara private dan juga public, bekerja bersama untuk meningkatkan fleksibilitas dan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya yang pertama adalah fleksibel, efisien biaya, dan juga skalabilitas, dan kekurangannya sendiri adalah kompleks dalam pengelolaan dan juga potensi masalah integrasinya. Lalu kita akan masuk pada community cloud. Community cloud sendiri adalah cloud yang dibagi dan digunakan oleh beberapa organisasi dengan kepentingan yang sama, misal regulasi, keamanan. Dan pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihannya sendiri adalah biaya dibagi antar anggota. Dan yang kedua adalah sesuai kebutuhan komunitas tertentu. Yang ketiga adalah lebih aman dari public cloud. Lalu kekurangannya adalah skalabilitasnya terbatas. Dan yang kedua perlu kesepakatan antar organisasi. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mirza. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai service model overview. Nah, yang pertama ada IaaS atau Infrastructure as a Service. Nah, merupakan pengguna memiliki akses penuh ke infrastruktur seperti server, virtual machine atau VM, dan juga storage. Layanan ini cocok bagi developer atau perusahaan yang ingin mengelola sistem mereka sendiri secara fleksibel. Contoh layanannya ada AWS AC dan juga Google Compute Engine. Yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service. Merupakan menyediakan platform pengembangan lengkap termasuk framework, runtime, dan middleware. Pengguna fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola server atau sistem operasi. Contoh layanannya merupakan Heroku dan juga Azure App Service. Yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service.
yaitu menyediakan aplikasi siap pakai yang dapat langsung digunakan oleh pengguna akhir tanpa perlu instalasi atau konfigurasi. Contohnya ada Google Docs, Dropbox, dan juga Microsoft 365. Nah, kapan sih kita menggunakan IaaS? Yaitu saat developer butuh kontrol penuh dan juga perusahaan ingin infrastruktur yang fleksibel. Contohnya adalah deploy server dan juga tes OS sendiri. Nah, kapan PaaS cocok digunakan? Saat developer fokus ke coding, bukan ke infrastrukturnya. Dan juga cocok untuk startup yang ingin membuat aplikasi cepat tanpa repot urus server. Contohnya yaitu web app menggunakan Heroku. Dan yang terakhir, kapan SaaS cocok digunakan? SaaS cocok untuk pengguna akhir atau end user, dan juga cocok untuk organisasi yang butuh aplikasi siap pakai. Contohnya yaitu email kantor via Microsoft 365. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke on-premises server, yaitu sebuah server yang berada dan dikelola secara fisik di dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Biasanya disimpan di ruang server khusus dengan kontrol penuh oleh tim IT internal. Selanjutnya, tentu saja dari on-premises ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu kontrol penuh atas data, sistem, dan keamanan. Yang kedua, tidak bergantung pada internet untuk akses internal. Dan yang ketiga, cocok untuk data sangat sensitif. Nah, untuk kekurangannya yaitu yang pertama biaya awal sangat tinggi seperti hardware, instalasi, dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya ada perlu tim teknis khusus, dan yang ketiga skalabilitas secara terbatas. Nah, perusahaan dengan data sensitif dan regulasi ketat seperti contohnya di perbankan dan instansi pemerintah. Yang selanjutnya ada containerization, adalah sebuah metode menjalankan aplikasi di dalam wadah kontainer yang ringan, portable, dan terisolasi. Setiap kontainer membawa aplikasi beserta semua dependensinya, sehingga bisa berjalan konsisten di berbagai lingkungan seperti developer, tes, dan produksi. Selanjutnya, ada manfaat dari containerization. Yang pertama yaitu portabilitas tinggi. Kontainer berisi semua file, dependensi, dan konfigurasi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Bisa dijalankan di mana saja seperti di laptop, server, cloud tanpa perlu setup ulang. Selanjutnya, contohnya ada developer build up di laptop deploy ke server tanpa konflik. Yang kedua manfaatnya yaitu efisiensi dan skalabilitas. Ringan dan cepat dijalankan dibandingkan VM. Lalu digunakan lebih sedikit resource seperti CPU dan RAM. Lanjut, ada skalabilitas secara mudah. Kontainer bisa direplikasi otomatis untuk menangani lonjakan trafik. Cocok untuk yang pertama microservice. Setiap fitur bisa dikemas dengan kontainer terpisah, lebih modular dan fleksibel. Yang kedua, cocok untuk CI atau CD. Kontainer mempermudah pipeline otomatis, build test, deploy dengan cepat dan konsisten. Lanjut, ada kesimpulan dari video kali ini. Cloud computing adalah teknologi komputasi berbasis internet yang menyediakan layanan secara on demand. Yaitu yang pertama, arsitektur cloud terdiri dari dua komponen utama, yaitu front-end yang terdiri dari UI atau browser, dan back-end terdiri dari server dan database. Lanjut, kesimpulan yang kedua yaitu model deployment cloud meliputi yang pertama private cloud secara eksklusif dan aman, yang kedua public cloud terbuka dan murah, hybrid cloud kombinasi secara fleksibel, dan yang keempat ada community cloud kolaboratif antar organisasi. Untuk kesimpulan selanjutnya yang ketiga, untuk service model di sini terdiri dari tiga. Yang pertama IaaS, akses ke infrastruktur. Yang kedua PaaS, fokus ke pengembangan. Dan yang ketiga SaaS, aplikasi siap pakai. Yang keempat on-premises server, memberikan kontrol penuh tapi dengan biaya tinggi dan skalabilitas terbatas. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu containerization, memberikan portabilitas tinggi, efisiensi, serta cocok untuk microservice dan CI/CD pipeline. Oke, saya kembalikan kembali ke Kalista. Baik, terima kasih untuk Mirza dan juga Viola. Mungkin untuk menjelaskan tentang cloud computing kali ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun tindakan yang kurang mengenakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.